Di video ini kita kembali akan membahas rangkuman informatika kelas 7, bab 3 teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memanfaatkan tools atau perkakas yang banyak digunakan untuk urusan perkantoran, yaitu untuk membuat surel, laporan, surat, presentasi, mengelola folder, file, dan mencari informasi. Pengenalan antarmuka pengguna. GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang ditikkan. GUI menjadi populer karena lebih intuitif, mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi Command Line Interface atau CLI yang memerlukan perintah yang harus ditik. Dengan CLI, jika pengguna tidak tahu perintahnya atau salah tik, perintah tidak dapat dimengerti oleh komputer. Dengan GUI, pengguna tinggal memilih perintah yang disediakan. Berikut ini adalah contoh perbandingan antara GUI dan CLI. Gambar A adalah contoh GUI, gambar B adalah contoh CLI. Selanjutnya kita akan membahas folder dan file. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map yang digunakan untuk menyimpan dokumen berupa surat, invoice, nota, dan lainnya, atau berisi map yang lebih kecil. Folder atau directory dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager yang merupakan bagian dari sistem operasi. File adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. File diciptakan oleh program atau aplikasi tertentu, dan file dapat dibaca oleh program tertentu pula. File selanjutnya bisa dimanipulasi, diedit, dan dipindahkan dari satu media ke media lain, termasuk dipindahkan melalui internet. Selanjutnya kita akan bahas ekstensi file. File memiliki ekstensi, yaitu nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file. Sebagai contoh, lower.jpg adalah file dengan ekstensi JPG yang merupakan file gambar atau image. Surat.doc atau surat.docx adalah file dokumen Microsoft Word, dan seterusnya. Ekstensi file sebenarnya adalah konvensi atau kesepakatan. Dalam sistem operasi Linux, ekstensi dianggap bagian dari nama file. Selanjutnya, pengelolaan folder. Folder memiliki struktur berbentuk pohon hierarkis seperti tampak pada gambar di bawah ini. Pengelolaan folder dan file adalah fitur yang ada pada sistem operasi yang biasa disebut file management system atau file explorer. Pada sistem operasi Microsoft Windows, aplikasi default untuk pengelolaan file disebut file explorer dengan antarmuka Graphical User Interface atau GUI. Pada sistem operasi Linux secara default disediakan dengan antarmuka command line yang disebut terminal. Pada beberapa distribusi Linux tersedia file manager berbasis GUI. Pada sistem operasi Macintosh atau Mac, manajemen file bisa digunakan dengan Finder. Selanjutnya kita akan bahas pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Windows menyediakan aplikasi untuk pengelolaan file
yang dinamakan File Explorer. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengelola file dan folder, yaitu membuat folder, menyalin folder, membuat file, menyalin file, menghapus file, memindahkan file maupun folder ke tempat lain, serta mencari file. Contoh pengelolaan file dapat dilihat pada penjelasan berikut. Membuat folder. Cara membuat folder pada File Explorer adalah dengan menggunakan menu Home, kemudian New Folder, atau klik kanan kemudian New Folder. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Selanjutnya menyalin atau copy dan memindahkan atau cut file atau folder. Nah, ada 3 cara menyalin atau memindahkan file, yaitu yang pertama, dengan mengaktifkan objek file atau folder yang akan disalin atau dipindahkan. Dari menu Home, gunakan tombol copy untuk menyalin dan gunakan tombol cut untuk memindahkan. Selanjutnya klik drive atau folder lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan atau pemindahan file atau folder tersebut. Dari menu Home, gunakan tombol paste. Kemudian yang kedua, dengan mengaktifkan objek file atau folder yang akan disalin atau dipindahkan, klik kanan, selanjutnya gunakan copy untuk menyalin dan cut untuk memindahkan. Selanjutnya, klik drive atau folder lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan atau pemindahan. Klik kanan, gunakan perintah paste. Yang ketiga, dengan mengaktifkan objek file atau folder yang akan disalin atau dipindahkan, gunakan tombol Ctrl tambah C atau Ctrl dan X untuk menyalin atau memindah. Selanjutnya, klik drive atau folder lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan atau pemindahan, gunakan tombol Ctrl dan huruf V. Perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, mengubah atau rename nama file atau folder. Pengubahan nama file atau folder dapat dilakukan dengan memilih objek file atau folder yang akan diubah, kemudian klik kanan, lalu gunakan perintah rename. Menghapus atau delete file atau folder. Penghapusan file atau folder yang sudah tidak diinginkan lagi dapat dilakukan dengan menggunakan tombol delete dari menu Home. Penghapusan juga dapat dilakukan dengan menekan tombol, klik kanan pada file atau folder yang akan dihapus, lalu memilih tombol delete. Mengubah ikon folder. Mengubah ikon folder dapat dilakukan dengan cara berikut. Klik kanan di folder yang dipilih, kemudian pilih Properties,
akan tampil jendela baru yang menginformasikan rincian tentang identitas folder. Selanjutnya, untuk mengubah ikon folder tersebut, klik menu Customize pada bagian atas jendela tersebut. Kemudian, klik Change Icon. Lalu, pilih salah satu ikon yang diinginkan dan tekan tombol OK. Selanjutnya, mencari file dan folder. Mencari file dan folder di File Explorer antara lain dapat dilakukan dengan cara mengetikkan kata kunci yang ingin dicari pada kolom pencarian. Lalu, pilih salah satu hasil pencarian yang sesuai. Pengelompokan file dan folder. Pengelompokan file ke dalam sebuah folder dapat dilakukan berdasarkan nama, tipe, tanggal disimpan, ukuran file, dan sebagainya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu View, kemudian klik menu Group By, lalu pilih dasar pengelompokan, misalnya tipe, untuk mengelompokkan file berdasarkan jenis filenya. Selanjutnya, mengatur susunan file dan folder. File dan folder dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, klik menu View, kemudian klik menu Sort By, pilih dasar pengurutannya, misalnya diurutkan berdasarkan nama dalam alfabet. Selanjutnya, kita akan bahas peramban dan search engine. Browser web, atau biasanya disebut browser atau peramban, adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet atau World Wide Web. Browser web, biasanya disebut browser atau peramban, adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet atau World Wide Web. Saat akan mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Selain address bar, peramban memiliki fitur lain yang dapat diakses dengan mengklik tombol-tombol berikut. Ada Back, Forward, Stop, Refresh, dan Bookmark. Peramban yang populer saat ini adalah Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan Safari. Peramban berbeda dengan mesin pencari atau search engine. Bagi pengguna, mesin pencari hanyalah situs web yang menyediakan tautan ke situs web lain. Mesin pencari berjalan di atas peramban. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna. Mesin pencari yang terkenal diantaranya adalah Google, Bing, Baidu, Yahoo, dan lain-lain. Cara melakukan pencarian informasi di internet adalah dengan mengetikkan kata kunci atau keyword. Pemilihan kata kunci yang spesifik akan menghasilkan halaman yang lebih spesifik pula. Selanjutnya kita akan bahas surel. Surel atau surat elektronik atau electronic mail atau surat elektronis adalah cara dan alat untuk bertukar pesan atau surat dengan menggunakan alat elektronis. Biasanya kita kenal dengan sebutan email. Saat ini surel dapat beroperasi pada jaringan komputer luas atau internet yang dapat menjangkau penggunanya di seluruh belahan dunia. Pengiriman surel dari satu alamat ke alamat lain secara ringkas dan sederhana
dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi perkantoran biasanya memiliki paket perangkat lunak pengolah kata, pengolah lembar kerja atau spreadsheet, dan program presentasi. Komponen lain dari aplikasi perkantoran meliputi perangkat lunak database, paket grafik, penerbitan atau publisher, pembuatan diagram, surel untuk klien, perangkat lunak komunikasi, dan perangkat lunak manajemen proyek. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat difahami. Sampai jumpa di materi berikutnya.